Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan memastikan bahwa setiap produk kendaraan yang akan diproduksi massal dan dioperasikan di jalan memenuhi ketentuan teknis dan layak jalan. Untuk itulah, di atas landasan yang belum dibangun rumah-rumah atau karoseri, pemerintah hadir melalui standarisasi desain sehingga dapat dipastikan keselamatannya dan dilakukan layanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih terbuka dengan aplikasi ESKRB JOS, jaminan OK Safety-nya. Untuk itu, mari kita bersama-sama mewujudkan safer vehicle sebagaimana pilar ketiga dari kendaraan berkeselamatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Terima kasih. Strategi mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan melalui standarisasi dalam katalog sistem dan penerapan aplikasi ESKRB JOS atau jaminan OK Safety-nya merupakan kondisi saat ini yang kita rasakan belum optimal wujud dari kendaraan yang berkeselamatan, sehingga diharapkan ke depan itu akan terwujud dan kita lakukan terobosan inovatif jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan di jangka panjang kita telah menyusun grand design, kemudian melakukan hasil standarisasi desain, membuat aplikasi layanan online ESKRB JOS, pelatihan SDM, kemudian kita juga melakukan sosialisasi dalam hal marketing, sektor publik, pengenalan kendaraan berkeselamatan dan aplikasi ESKRB JOS kepada perusahaan-perusahaan karoseri. Hal ini penting, kenapa? Karena sekarang banyak sekali kendaraan yang kita sebut odol, overdimensi, overloading, sehingga untuk menuju kendaraan berkeselamatan diperlukan suatu strategi. Hal ini juga karena memperhatikan bahwa fakta akibat odol ini mengakibatkan banyak sekali kecelakaan, 60% fenomena kecelakaan yang menimbulkan korban di jalan tol disebabkan kendaraan odol, dan kerugian infrastruktur jalan sebesar 43 triliun per tahun di Indonesia. Inilah yang menjadi keprihatinan kita, sehingga dalam proyek perubahan ini, dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, telah kita susun tahapannya sehingga diharapkan dapat mewujudkan kendaraan berkeselamatan. Ini yang sedang kita lakukan sehingga Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik dalam hal keselamatan kendaraan, karena saat ini Indonesia masih di bawah rata-rata dari ASEAN Road Safety Standards. Untuk Indonesia masih 50% dibandingkan rata-rata ASEAN 60%. Ini menjadi keprihatinan kita bersama terkait isu keselamatan kendaraan. Dialog strategis yang kita lakukan adalah melalui masukan-masukan dari APM dan karoseri, yaitu melalui kuesioner dan juga rapat-rapat koordinasi yang dilakukan dengan APM dan perusahaan karoseri selaku stakeholder yang paling terkait dengan adanya proyek perubahan ini. Kemudian dalam pemberdayaan organisasi pembelajaran, kita juga menyiapkan SDM. SDM ini adalah kunci yang penting karena mereka harus kompeten dalam melakukan desain kendaraan yang berkeselamatan. Kita bekerja sama dengan pihak APM dan juga akademisi dari Isuzu Astra Indonesia dan dari Fakultas Teknik Mesin Dirgantara ITB telah melakukan pelatihan sehingga kita bisa melakukan desain. Sedangkan dalam aplikasi layanan ESKRB JOS sendiri sudah kita buatkan aplikasinya melalui website dan Instagram, bisa dilihat bagaimana video dan tata cara penggunaannya. Sehingga dengan adanya layanan aplikasi online ini diharapkan implementasi dari desain-desain yang sudah kita standarkan seperti ini bisa dimasukkan dalam katalog.
Dalam melakukan standarisasi, kita tidak hanya melihat mengenai dimensi saja atau juga mengenai konstruksinya, tetapi kita juga melakukan simulasi-simulasi terhadap kekuatan chassis, kekuatan bak, dan simulasi terhadap perisai kolong. Dalam melakukan marketing sektor publik, kita melakukan pengenalan aplikasi ESKRB JOS ini melalui sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan karoseri yang nanti pasti mereka akan terdampak dengan adanya kebijakan ini ke depan. Harapannya dengan aplikasi ESKRB JOS yang lebih transparan, lebih terbuka, lebih cepat, dan lebih mudah diakses, memudahkan perusahaan karoseri dalam melakukan pengurusan ESKRB. Kemudian dari sisi stakeholder, setelah kita lakukan dialog strategis dan juga kita melakukan diskusi dan seterusnya, kita mendapatkan dukungan yang tadinya APM Aptrindo ada di posisi laten berpindah ke promotor. Demikian juga dengan karoseri yang di awalnya itu adalah defender menjadi promotor. Ini bisa dibuktikan karena berdasarkan hasil masukan kepada kami, 96% perusahaan karoseri mendukung dan 100% perusahaan APM mendukung. Pembelajaran kepemimpinan yang kita dapat terutama pada jangka pendek adalah organisasi pasti akan selalu berubah, adaptif dan agile untuk menjadi lebih baik. Untuk itu diberikan inovasi perubahan layanan. Untuk itu kami hadir dengan memberikan layanan inovasi ESKRB JOS, jaminan oke safety-nya. Kemudian dalam strategi mewujudkan kendaraan berkeselamatan, dilakukan dialog strategis baik kepada pimpinan dan kepada stakeholder terkait, yaitu dari APM, karoseri, dan Aptrindo, dan stakeholder lainnya baik dari KNKT, Bappenas, BPJT, Korlantas Polri, dan akademisi. Kita bisa melihat bahwa dialog strategis ini berhasil dengan baik dan bisa kita buktikan dengan adanya dukungan para stakeholder tersebut dalam mewujudkan kendaraan berkeselamatan. Organisasi pembelajaran juga terlihat dalam penyiapan SDM. Dalam hal pengembangan teknologi, kita menggunakan software design sehingga SDM lebih kompeten dan siap mengikuti perubahan di era industri 4.0, khususnya di bidang otomotif. Dari marketing sektor publik, kita juga bisa melihat bahwa hasil survei menunjukkan 96 responden karoseri dan 100% responden APM mendukung proyek perubahan ini, sehingga dapat mengabarkan bahwa marketing sektor publik dapat berhasil dilaksanakan dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah integritas. Hal ini terlihat dari layanan aplikasi ESKRB JOS yang diakses dengan mudah dan transparan. Karena sudah berbasis online, jadi ini meminimalisir adanya tatap muka dan sebagainya. Integritas menjadi poin yang penting juga. Dan sebagai kesimpulan, dapat kita sampaikan bahwa strategi mewujudkan kendaraan berkeselamatan melalui standarisasi desain dan aplikasi ESKRB JOS akan memberikan pengaruh terhadap cara pandang yang sama terkait keselamatan baik dari sisi pemerintah, APM, dan karoseri, sehingga kebijakan ini didukung oleh semua pihak. Pengembangan desain dan standarisasi diharapkan menjadi acuan yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia, sehingga ke depan angka kecelakaan dan kerusakan jalan dapat berkurang atau menurun. Dengan adanya aplikasi ini, maka akan memudahkan prosedur layanan dan transparan dari sisi biaya, waktu, dan proses, sehingga mendukung layanan pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi
menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ini adalah gambaran before dan after yang diharapkan. Jadi saat ini belum sepenuhnya online, nanti akan online. Saat ini pemeriksaan gambar desain memerlukan waktu yang lama. Nanti gambar desainnya sudah disiapkan, jadi tinggal dipilih. SDM belum menggunakan software desain. Ke depan SDM menggunakan software desain untuk menyiapkan gambar desain standar. Saat ini juga karoseri menunggu lama untuk dapat melakukan proses produksi karena harus menunggu sampai SKNP terbit. Tetapi ke depan karoseri dapat memulai proses produksi lebih cepat. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya informasi layanan. Ke depan kita akan layanannya lebih terbuka, transparan, dan menjunjung tinggi integritas. Rekomendasinya ke depan agar dalam melakukan perubahan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mendukung kendaraan berkeselamatan, Ditjen Perhubungan Darat memiliki peran yang penting untuk merubah cara pandang dalam hal keselamatan baik dari sisi pemerintah, APM, dan karoseri, sehingga kebijakan ini perlu didukung oleh semua pihak. Perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kompetensi Ditjen Hubdat dalam membuat desain kendaraan yang berkeselamatan. Dan yang terakhir adalah diperlukan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan kendaraan berkeselamatan melalui standarisasi desain dan layanan berbasis aplikasi online dengan dukungan regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya. Demikian proyek perubahan dalam mewujudkan kendaraan berkeselamatan yang kita lakukan, semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada para pimpinan serta stakeholder yang telah mendukung proyek perubahan ini untuk mewujudkan pilar ketiga safer vehicle, kendaraan berkeselamatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua.